Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada tutor Ibu Bini Virga Ayu Arista, perkenalkan nama saya Khairul Anam Habibullah dengan NIM 0561090005 dari program studi FKIP, jurusan Teknologi Pendidikan. Saya berasal dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dan saat ini menempuh pendidikan di UT Jember. Pada video ini saya akan menyampaikan kesimpulan materi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh yang telah dipelajari pada pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Pada pertemuan pertama, saya mempelajari konsep dasar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan bidang yang bertujuan untuk memfasilitasi proses belajar agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Perkembangannya dimulai dari penggunaan media cetak, audio, radio, dan televisi hingga saat ini memanfaatkan teknologi digital dan internet. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, saya mempelajari sejarah dan teori pendidikan jarak jauh atau PJJ. Pendidikan jarak jauh awalnya berkembang melalui sistem korespondensi yang memanfaatkan layanan pos untuk mengirimkan bahan ajar kepada peserta didik. Seiring perkembangannya teknologi, sistem ini terus berkembang dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi modern. Pendidikan jarak jauh hadir sebagai solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan jarak, waktu, maupun kondisi ekonomi, sehingga kesempatan memperoleh pendidikan dapat dinikmati oleh lebih banyak orang. Pada pertemuan ketiga, saya mempelajari berbagai bentuk pembelajaran berbasis teknologi seperti online learning, e-learning, cyber learning, virtual learning, dan mobile learning. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan peserta didik memperoleh informasi dan sumber belajar dengan lebih cepat melalui internet. Proses pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas, tapi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui berbagai perangkat digital yang tersedia. Kemudian, pada pertemuan keempat, saya mempelajari pendekatan sistem dalam pembelajaran jarak jauh. Proses pembelajaran harus dirancang melalui tahapan yang jelas, mulai dari analisis kebutuhan, perumusan tujuan pembelajaran, penyusunan materi, pemilihan media, dan strategi pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar. Bahan ajar dalam pendidikan jarak jauh juga dirancang agar dapat digunakan secara mandiri, mudah dipahami, interaktif, dan mendukung peserta didik belajar sesuai kecepatan masing-masing. Pada pertemuan kelima, saya mempelajari peran teknologi pendidikan dalam era revolusi industri 4.0. Teknologi pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan menjangkau peserta didik dalam jumlah besar yang tersebar di berbagai wilayah. Dalam konteks pendidikan jarak jauh, kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan ajar yang dikembangkan secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, pada pertemuan ke-6, saya mempelajari pengembangan bahan pembelajaran dan sistem penilaian dalam pendidikan jarak jauh. Bahan pembelajaran tidak hanya berisi materi, tetapi juga petunjuk belajar bagi peserta didik serta panduan bagi pengajar dalam memfasilitasi pembelajaran. Penilaian hasil belajar dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti tes objektif, tes esai, observasi kinerja, maupun penilaian sikap, sehingga capaian belajar peserta didik dapat diukur secara lebih menyeluruh. Terakhir, pada pertemuan ketujuh, saya mempelajari pengolahan sistem pendidikan jarak jauh. Teknologi pendidikan menggunakan pendekatan sistem yang berpusat pada peserta didik dan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pengolahan bahan pembelajaran dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengembangan, reproduksi, hingga distribusi agar dapat diterima oleh peserta didik secara tepat waktu dan berkualitas. Sebagai kesimpulan, teknologi pendidikan dan pendidikan jarak jauh merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan modern. Keduanya memungkinkan proses belajar menjadi lebih fleksibel, efektif, dan mampu menjangkau peserta didik di berbagai daerah. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat dan pengelolaan yang baik, pendidikan dapat diakses secara lebih luas sehingga mendukung terwujudnya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.